Terima kasih bagi para peternak semua yang masih setia di channel ini. Hari ini kita akan membahas masalah pakan. Ini yang sangat memusingkan dirasakan oleh para peternak. Kenapa? Karena mahalnya harga pakan pabrikan tidak diimbangi dengan mahalnya harga jual lele. Untuk itu kami berpesan pada para peternak pemula, ini harap hati-hati sekali ya. Kuasai ilmu dulu sebelum panjenengan terjun ke lapangan. Mohon subscribe dan bunyikan lonceng untuk berlanjutnya channel ini. Ada dua pakan yang biasanya kita temui di lapangan, yaitu pakan pabrikan dan pakan alternatif. Kalau pakan alternatif itu ada banyak, ada 8 kira-kira, yaitu maggot, bisa itu ikan rucah, juga bisa bekicot, cacing, ada daun-daunan, ada unggas itu banyak sekali, yaitu ada CCM, ada usus, ada tiren, itu banyak sekali. Dan bisa fermentasi tahu, bisa eceng gondok, itu semua bisa. Tapi semua itu harus diproses, karena kalau tidak proses tentunya akan membahayakan ikan itu. Yang penting kuncinya itu di air. Apabila makanan tersebut dimasukkan di dalam kolam dan tidak mengganggu air, itu tidak masalah. Dalam menghitung perhitungan berapa biaya atau banyaknya pakan yang dikeluarkan, itu banyak teman-teman yang sudah menghitung, yaitu dengan kira-kira FCR 1, yaitu misalkan 1000 ekor lele dari tebar ukur 57 sampai ukur 710, itu akan mengeluarkan pakan sekitar 95 kilo. Nah, itu kira-kira dihitung FCR 1, yaitu 1 kilogram pakan itu akan menghasilkan 1 kilogram bobot ikan. Saya peringatkan sekali lagi pada teman-teman ini, ikan lele itu makannya sangat kuat, yaitu selain makan tadi dari 9 itu atau pakan pabrik, itu ada makanan yang sangat membahayakan, yaitu ikan lele bisa memakan STNK, bisa memakan BPKB, dan bisa memakan sertifikat. Untuk itu saya harapkan hati-hati sekali untuk para pemula, jangan sampai itu terjadi. Selain pakan, yang dikeluarkan oleh biaya yang dikeluarkan dalam memelihara lele adalah obat-obatan dan bibit atau harga bibit. Tentunya kalau kita mendengar di FCR kurang dari 1 atau 0,7, tentu kita pertanyakan itu tebarnya di bibit berapa. Jadi itu ada korelasinya. Kalau di bibit itu misalkan tebar di bibit yang besar, tentunya makannya sedikit, tanpa biaya untuk beli bibit juga tinggi. Jadi ada korelasi yang perlu diperhitungkan. Kalau kita berhitung secara kasar, untuk 1 kuintal lele itu dengan harga 17 atau 18 ribu, berarti 1 kintal lele itu ada seharga 1.800.000. Untuk FCR 1
FCR1 itu berarti untuk 1 kuintal itu butuh makannya juga 1 kuintal. Harga 1 kuintal pakan dengan 1 kilogram 12.000 berarti kita hitung 1.200.000. Untuk tebar di 57 sampai konsumsi itu membutuhkan waktu sekitar kurang lebih itu 50 sampai 60 hari. Tentunya dengan pendapatan untuk 1 kuintal atau itu sangat rendah sekali. Jadi mungkin dari para peternak pemula bisa menghitungkan atau berhitung bagaimana bisa mendapatkan hasil yang lumayan, yaitu kira-kira berapa harus tebar dan berapa kolam yang harus dipunyai. Yang paling penting itu bagaimana caranya untuk mengurangi biaya-biaya untuk yang dikeluarkan, yaitu untuk pakan, untuk obat-obatan, dan untuk meningkatkan penjualan. Untuk masalah pakan itu bagaimana kita bisa membuat pakan alternatif, yaitu mungkin kita dari kelompok itu membuat mesin atau beli mesin dan bareng-bareng nanti bisa membuat pakan, tentunya hasilnya akan lebih murah. Untuk obat-obatan tentunya kita bisa membuat sendiri obat-obatan yang diperlukan, tidak tergantung dengan obat-obatan yang sekarang itu sangat mahal menurut saya. Nanti akan kita berikan cara membuat obat-obatan atau nutrisi untuk bagaimana lele cepat bisa tumbuh dan berkembang. Nanti di lain kesempatan kita akan membuat video untuk cara membuat probiotik dan nutrisi. Dan bagi para peternak pemula, saya mengharapkan itu harus ikut komunitas, karena dengan ikut komunitas itu kalau ada sesuatu itu bisa ditanyakan pada para teman-temannya dalam hal apapun, misalkan dalam penjualan, itu sangat penting sekali. Karena kalau tidak di komunitas biasanya itu dalam penjualan itu sangat susah. Saya kira ini sangat penting sekali.